Baik, selamat pagi Pak Farsal dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang maskapai Bintan Airline sejenis maskapai berjadwal ATR 72500. Oke, next Pi. Background yang terdapat di maskapai kami ini, Bintan Airline, didirikan dengan tujuan untuk menyatukan seluruh kawasan Nusantara seperti keinginan Raja Kesultanan Riau dahulu yang berasal dari Pulau Penyengat Kabupaten Bintan. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan melalui pengembangan transportasi udara. Tidak hanya dari itu, keinginan tersebut dapat menjadi ajang promosi pariwisata di Kabupaten Bintan dan menjadi roda perekonomian penduduk Bintan. Next, Pi. Visi misi yang terdapat di maskapai Bintan Airline ini, visinya menjadi maskapai penerbangan swasta nasional yang memberikan pelayanan domestik di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Bintan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan penerbangan yang sudah diresmikan oleh Bintan Airline. Misinya menjadi maskapai penerbangan nasional yang kreatif, efisien, dan profesional mencakup beberapa kota di Indonesia, sehingga memungkinkan lebih banyak pengguna untuk mengambil penerbangan bersama Bintan Airlines. Next, Pi. Seat configuration yang terdapat di maskapai Bintan Airlines ini terbagi dua, yaitu kelas ekonomi dan bisnis. Dena seat kelas ekonomi seperti yang ada di gambar terdapat 3 tempat duduk di setiap barisnya, sedangkan yang bisnis kelas itu hanya terdapat 2 penduduk di setiap baris tempat duduknya. Oke, next, Pi. Selanjutnya ada administrative requirements-nya. Untuk mendirikan maskapai itu kita perlu requirement seperti nomor induk berusaha, akte pendirian usaha, tanda bukti modal yang disetor, garansi atau jaminan bank, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pernyataan tertulis dari Direktur Utama bahwa pada saat memimpin suatu badan usaha angkatan niaga udara, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pilot sesuai peraturan perundang-undangan, pembayaran PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Habis itu perlunya permohonan persetujuan terbang untuk maskapai berjadwal, seperti pengisian formulir persetujuan terbang atau flight approval, permohonan disertai data dukung yang terdiri atas daftar tunggu, dokumen kontrak charter untuk penerbangan charter, persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang pertahanan untuk penerbangan luar negeri, persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri untuk penerbangan luar negeri, dan data dukung lainnya yang dianggap perlu, seperti data dukung rekomendasi dari Direktorat Teknis terkait tentang kemampuan landasan dan fasilitas bandara. Selanjutnya ada technical requirements menurut Peraturan Menteri 90 tahun 2018. Ada aspek armada udara atau jenis dan pesawat udara, aspek rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute penerbangan, aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara, aspek sumber daya manusia, aspek kesiapan dan kelayakan operasi, dan aspek keuangan dan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincent. Lalu untuk minimum ownership dan operation aircraft, Peraturan Menteri Perhubungan yang untuk Republik Indonesia nomor pemerintahan 97 tahun 2015 pasal 4. Kepemilikan pesawat itu bersyarat dengan A. Pembelian tunai, bill of sale, transfer of title, pembelian angsuran yang berupa perjanjian jual beli dengan garansi kepemilikan, bill of sale financial agreement with warranty, bill of sale yang disahkan oleh notaris. Sewa menyewa pesawat dengan hak opsi untuk dokumen yang sah atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Syarat kepemilikan angkutan udara niaga berjadwal 5 pesawat milik sendiri dan 5 pesawat lainnya dikuasai leasing. Adapun mengenai ekuitas selama laporan keuangan bersifat positif. Next. Kedua, penguasaan pesawat udara. Sewa pesawat terbang dari perusahaan angkutan udara asing dalam bentuk perjanjian dry lease. Sewa pesawat terbang dari leaser dalam negeri yang bukan merupakan perusahaan angkutan udara atau operator penerbangan. Lalu, sewa pesawat terbang dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional lain dalam bentuk perjanjian dry lease. Sewa pesawat terbang dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional lain dalam berbentuk perjanjian wet lease dengan syarat pesawat tersebut masuk ke dalam operation specification dan di bawah kontrol Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang bersangkutan penyewa. Next. Lalu untuk proses flow dan timelinenya sendiri itu bersyaratan dengan permohonan yang dilakukan mulai registrasi pada sistem OSS mendapat suatu NIB. Selanjutnya sistem OSS yaitu penerimaan single submission di BKPM. Lalu memberikan NIB dan izin usaha yang belum berlaku efektif dan persyaratan pemenuhan komitmen. Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan penerbitan izin usaha angkutan udara niaga. Setelah itu menunggu approval Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Setelah selesai, maka dia akan menerbitkan surat izin tersebut. Dan lalu pun NTB akan mengupload sesuai sistem tersebut agar izin usaha menjadi aktif oleh lembaga OSS. Lalu step terakhir yaitu untuk memulai bisnis setelah semua selesai diurus dan di-approve secara efektif. Next. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.